kurikulum. Saudara Jutman Dale dari Prokop Bintaro. Silakan disampaikan terkait kurikulum yang nantinya akan kita sajikan di sekolah legislatif. Ini silakan, Saudara Jusman dari Jakarta, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai ayahanda kita, Bapak Tamsil Lindrung, yang kami hormati Prof. Budimawan, Dr. Ali Armonanto, Bapak Andris Rizvandi, dan rekan-rekan sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, seperti sudah banyak disampaikan oleh rektor kita tadi, bahwa kegiatan atau sekolah legislatif ini kita gagas dan persiapkan secara matang dengan tentu saja mengacu pada kebutuhan-kebutuhan politisi yang real hari ini. Artinya dari rekam jejak dan pengalaman panjang teman-teman semua yang terlibat dalam pengelolaan sekolah legislatif ini, khususnya dalam mendampingi ayahanda Tamsil Lindrung. Kemudian kita membuat formula kurikulum. Ya, kalau dalam politik memang banyak hal-hal yang sifatnya teoritis. Ya, nah, menariknya kurikulum ini kita coba susun, kita coba formulasikan secara aplikatif juga. Ya. Akan ada banyak materi nanti yang akan disajikan kepada para peserta sekolah legislatif ini, yang tentu saja materi-materinya dibawakan oleh para pakar dan termasuk juga praktisi plus politisi yang sudah membuktikan mampu meniti jalan politik, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Acara ini insya Allah nanti akan berlangsung panjang, ya, akan ada beberapa sesi, dan sesi puncak insya Allah kita akan buat satu pertemuan antara seluruh peserta dan para tokoh, baik dari eksekutif, walaupun ini temanya sekolah legislatif, tapi kita akan mendapatkan juga insight dari kepala eksekutif, kepala pemerintahan di tingkat provinsi, misalnya seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, kemudian Gubernur DKI, dan beberapa kepala daerah yang lain, serta politisi milenial dari Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan daerah di level kabupaten kota, yang akan diformat dalam bentuk sharing session atau sesi sharing bagaimana mereka bisa meniti visi misi politik, kemudian mendapatkan kepercayaan dan diamanahi oleh rakyat untuk mengemban tugas sebagai legislator. Ya, kira-kira itu gambaran singkat yang dapat kami sampaikan dari aspek kurikulum. Ya, insya Allah kegiatan ini kita akan format sesuai dengan kebutuhan secara implementatif. Jadi bukan sekadar diskusi politik biasa, karena itu memang peserta yang akan kita undang akan terlibat dalam ini adalah mereka yang bersiap untuk maju dalam kontestasi pemilihan legislatif pada tahun 2024 mendatang. Ya, termasuk di sini misalnya ada dari pimpinan PKS di Jakarta, dan dari teman-teman Partai Gelora, dari PKB. Saya kira itu, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Saudara Usman dari Kopop Jakarta selaku Direktur Kurikulum yang nantinya insya Allah akan banyak bersamai kita untuk tentunya menyajikan materi yang berkelas dengan pemateri tingkat nasional, insya Allah. Baik, kita ingin mendengarkan suara dari Adinda Ismail Bakhtiar. Ini bisa menginspirasi kita bagaimana belajar menjadi belajar dari mulai dari masih milenial, masih muda, tapi sudah mampu menjadi legislator yang tentunya ini menjadi salah satu profil legislator ideal yang kita harapkan dari proses ini nantinya. Dan tentu yang sangat familiar di kita dengan Adinda Ismail Bakhtiar ini, setelah beliau terpilih dimuat di Detik, legislator yang terpilih tanpa baliho. Ya, begitulah gambaran-gambaran perjalanan Adinda Ismail ini dalam kampanye tanpa baliho dan bisa terpilih. Baik, kita menyapa beliau Adinda Ismail untuk menyampaikan kata-katanya terkait dengan sekolah legislatif yang akan kita laksanakan. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Anwar. Pertama izinkan saya menyapa secara khusus guru teladan orang tua kita, Pak Tamsil Lindung, yang telah menginisiasi satu movement yang sangat luar biasa, Sekolah Legislatif 2024. Saya kira gerakan tentang Sekolah Legislatif 2024 ini adalah asa dan harapan sejumlah milenial, kaum muda yang sudah lama menanti-nanti bagaimana Pak Tamsil ini bisa berbagi kepada kita semua tentang idealisme dan ide tentang politik kemanusiaan yang jauh-jauh hari sebelumnya telah beliau sampaikan gitu. Saya secara pribadi harus berterus terang bahwa sebelum saya maju ya saya datang ketemu beliau, saya datang ketemu Kak Anwar juga, minta pandangan, minta masukan, minta langkah-langkah apa yang strategik yang perlu kita lakukan, dan termasuk berguru banyak hal ke beliau. Sehingga apa yang kemudian diinisiasi pada sore hari ini, launching Sekolah Legislatif 2024 ini, menurut saya adalah satu hal yang sekiranya insya Allah bisa menambah porsi milenial dan anak muda di kehidupan politik gitu. Jadi saya ingin memberikan sedikit asumsi saya saja kepada teman-teman bahwa secara presentasi hampir semua daerah dari 34 provinsi yang ada sepertinya belum ada representasi secara merata anak muda menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan dengan proporsional gitu. Kenapa saya bilang dengan proporsional? Karena kalau kita melihat data statistik 35% itu belum tercukupi, belum sampai gitu sampai hari ini. Sulsel sendiri bahkan presentasinya belum sampai di angka 10% anak muda. Idealnya ketika misalnya DPR Sulsel mau lebih progresif, lebih atraktif, harusnya ruang-ruang muda itu diisi sekurang-kurangnya mungkin 30-35 kursi. Dan pada kesempatan ini saya ingin bilang ke teman-teman semua bahwa semua warna politik itu bagus, dimanapun teman-teman mengabdi itu adalah tempat yang tepat, tetapi akhirnya saya pribadi memilih jalan di partai politik yang saat ini tempat kami berlabuh ya karena Kak Tamsil gitu, karena saya merasa bahwa beliau akhirnya membawa marwah tersendiri PKS di secara nasional, dan saya betul-betul merasa meneladani banyak hal dari beliau, sehingga apa yang kemudian dilakukan hari ini melalui Sekolah Legislatif 2024 insya Allah bisa menghadirkan generasi-generasi yang lainnya gitu, bisa menambah proporsional yang saya maksudkan tadi. Hal yang lain yang saya ingin sampaikan bahwa tentu ke depan dengan hadirnya Sekolah Legislatif 2024 ini insya Allah bisa menjadi ruang temu untuk semua anak-anak muda yang kemudian aware dengan partai politik dan aware dengan isu-isu politik pemerintahan, karena memang ruang untuk kemudian kita bertemu sangat terbatas, tetapi akhirnya inisiasi ini mempertemukan kita, dan saya yakin bahwa ini insya Allah akan booming, ini insya Allah akan menjadi satu gerakan yang sangat luar biasa. Selamat atas launching Sekolah Legislatif 2024 dan insya Allah menghadirkan asa harapan dari teman-teman yang selama ini mungkin pesimis, dari teman-teman yang selama ini mungkin ada rasa kurang yakin terhadap apa yang diperjuangkan.
saya semakin percaya bahwa insya Allah dengan sekolah legislatif 2024 mendatangkan satu hasil yang sangat optimal. Mungkin itu saja Kak Anwar, terima kasih banyak atas kesempatannya dan selamat sekali lagi atas launching sekolah legislatif 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda Ismail Bahtiar. Insya Allah ke materi kita akan hadirkan juga beliau bicara lebih lanjut lagi, lebih dalam tentang pengalaman jadi legislator di 2019 kemarin tanpa baliho. Ini menarik saya kira. Jadi ini gambaran nantinya selain kita akan menghadirkan politisi, juga akademisi dan juga tentunya teman-teman milenial supaya bisa menginspirasi. Baik, rekan-rekan sekalian, tiba kita di sesi di mana Pak Tamsil sebagai penggagas sekolah legislatif ini akan memberikan pandangan-pandangan beliau, akan memberikan mazhab politik beliau, seperti itu mungkin. Kemudian juga akan tentunya banyak menginspirasi bagi teman-teman yang nantinya akan terjun di politik. Saya kira biodata beliau tidak perlu lagi kita bacakan, sudah sangat panjang dan sudah sangat familiar. Yang jelas bahwa keberadaan beliau di politikan Indonesia telah memberi warna yang banyak. Dan hari ini beliau mungkin kita bisa representasikan sebagai senator oposisi. Ya, kita lihat beberapa media beliau bersuara lantang dengan kondisi bangsa hari ini. Dan ini saya kira menarik, beliau masih tetap idealis memperjuangkan cita-cita beliau sejak mahasiswa sebagai aktivis dan di bawah sampai hari ini. Dan tentu yang menjadi pertanyaan bagaimana itu beliau bisa mempertahankan. Nah, sebelum kita serahkan ke beliau, kita ingin menyapa teman-teman media. Saya lupa menyapanya. Ada teman-teman dari Tribun Timur, kemudian ada dari online Buka Mata ya, ada dari Buka Mata, dan tentunya juga ada konten kreator kita yang memiliki jumlah followers banyak kayaknya ya, Dinda Bijar Jamal di Sulsel, dan juga ada Adinda Swadi. Jadi beliau ini kalau berita sudah selesai yang punya media di Makassar. Baik, saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, kita santai saja, tapi kita harapkan apa yang Pak Tamsil sampaikan ini bisa merasuk ke dalam jiwa kita dan menjadi pedoman nantinya bagi teman-teman yang akan terjun di politik di 2024. Kepada Pak Tamsil, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri warna dan apresiasi beliau ke
keseharian. Kemudian tadi juga saya melihat bahwa kawan untuk Nova dan pengurus Jakarta juga beberapa yang lainnya dan beberapa lagi yang lain secara offline kemudian kita politik banyak jadi jauh sebelum kita melakukan lobby saya berkeliling ke perguruan tinggi dan bertemu dengan anak-anak organisasi mahasiswaan juga organisasi prakampus. Kemudian saya coba solusi tentang cara untuk membentuk sekolah legislatif seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, mulai oleh Pak Rektor Majelis dan Rektor Kurikulum. Karena saya kira bahwa baik memberikan dukungan dan masukannya yang luar biasa yang bagi saya kerja saya yang di DPR dan di DPD sekarang periode pertama berarti sudah 4 periode berada di satu. Saya menunjukkan ada anak-anak muda yang seperti Ismail Fatihya, Sayyid Ali, serta muda lagi untuk berkaitan politik dan nanti terus bisa menjadi narasumber bagi kegiatan ini dari kita sekolah nanti. Karena ada beberapa keladanan
saya punya pesan saya masalah politik dalam cara yang terus itu memberikan karena siapa yang tidak dilihat ada beberapa keinginan yang bisa terjadi ya apa menjadi persoalan pokok bermimpi karena mereka fokus punya perhatian terus ada semua orang tidak tahu di mana kita kita politik positif dan yang diri akan jauh itulah yang sekolah itu saja dan legislatif karena kait dengan legislatif di mana kita bisa berperan kuat saya kira itu di pertama dan orang undang-undang itu tentu jadi supaya bangsa ini bisa apa yang dari dalam pernikahan di daerah kedua adalah sholat amalan karena kalau salah tidak kelola memperhatikan anggaran supaya mensejahterakan masyarakat kalau negara apalagi kalau wisata
tapi masuk dalam ada yang mengontrol itu sendiri anggota dewan melakukan pengawasan apalagi kalau terkait dengan meskipun itu berarti yang paling menentukan ada terletak semua pengawasan yang melekat pada diri jamu saya dewan anggota dewan yang bisa memanggil untuk mempertanyakan kebijakan memang ada yang itu sudah berani untuk masyarakat penegakan hukum. Dan sekali lagi orang legislatif ini yang kita ingin melihat supaya kedepannya lembaga ini melalui operasional bisa memiliki berikan manfaat mendekatkan kita kepada pernegara karena kalau kita lihat beberapa fakta yang dirilis sepertinya faktanya dari jauh gampang saja pertama angka kemiskinan yang terus bertambah angka pengangguran juga yang kesejahteraan juga jauh indikator kesejahteraan makanya apa kita negara sama dua negara masih jauh dikira mengakibatkan kita jauh apalagi kalau kita jalan bertambah utang itu angka kemiskinan juga bertambah pengangguran juga itu masih memberi jadi jalan mundur belum kan kalau kita lihat indeks korupsi belum juga kalau kita melihat indeks bukan bagaimana indeks
kesempatan internet semuanya jauh dari saya ya. Belum lagi juga masalah saya baru ini jadi ketua Pansus Guru dan Tenaga kata dirinya seorang yang berbeda tentang sebagai pahlawan tapi sangat berpikirkan sangat sudah diapresiasi apa saja seharusnya menjadi tugas negara negara yang punya tugas yang paling utama dari Pak berdasarkan bangsa ini kita ingin mengembalikan yaitu mereka pribadi yang tapi peranan itu yang harusnya diimban oleh seorang guru tapi ternyata guru karena tujuan bernegara di dalamnya sama guru ya, tapi guru jauh dari kehidupan guru jauh dari apalagi kalau kita lihat tadi guru dan ada termasuk mereka adalah kelompok miskin ekstrim karena penghasilannya jauh di bawah. Nah, permasalahan kalau bukan karena politik maka tentu tidak pernah apa yang jalan juga harus benar-benar ini kita berharap harus siap pola legislasi ini saya berharap bisa membangun kesadaran untuk terlibat saya sendiri menyampaikan kepada beberapa kawan saya ini sudah memasuki usia 60. Saya betul-betul berharap bahwa generasi kita ini itu mengambil peran di mana saya bahkan menyatakan saya mungkin ke depannya termasuk memposisikan diri sebagai orang yang datang dan kita memberi pengaruh kepada kita hari kita saya susah kita mendapatkan kesempatan kehidupan yang baik kalau mereka yang naiknya terhadap suara dan saya melihat yang paling berpeluang untuk memperoleh press mindset yang baru dalam mudah-mudahan ini yang berusaha. Karena itu saya kira sebagai pengantar kita berharap banyak tadi kita sudah menganalisis tokoh-tokoh yang siap yang mengajar pada kaum muda saya kira tahun 2024 yang akan datang saya akan menyaksikan generasi ideal masuk di dalam kancah politik sehingga temannya saya Baktia, temannya Arif di DPRD provinsi apalagi kabupaten juga di DPR RI dan DPD RI seperti banyak diwakili oleh anak-anak muda yang visi dan misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat akselerasi yang
mana masalah hak LGBT bebas dari kemiskinan, bebas dari pengangguran, dan tidak ada lagi guru honorer, dan semua sudah menjadi guru PNS, tenaga pendidikan. Meskipun dalam dua pansus kami sudah mengundang 5 menteri dan 1 kepala badan kepegawaian negara, dan semua berkomitmen menyelesaikan masalah ini selama-lamanya pada tahun 2023. Jadi Menteri Sosial, Agama, Menteri Dalam Negeri, Keuangan, Menteri Birokrasi, dan Kepala BKN. Mudah-mudahan betul-betul wujud jadikan persoalan yang setiap tahun kita bicarakan tentang guru honorer ini akan berakhir, tidak akan tahun 2023. Karena dulu juga saya memimpin pada negara Komisi 10 kami sudah membuat dorong suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalah guru honorer. Namun strategi anti dan belakangan terus bertambah. Mudah-mudahan ini bisa selesai, apalagi nanti dengan teman-teman yang sudah mulai aktif di dalam itu. Demikian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa saya kira pesan beliau dan tangkapan kita. Beliau membuat pola ini itu kita semua generasi milenial bagaimana mempersiapkan diri untuk main pada kontestasi politik di 2024. Baik, rekan-rekan semuanya yang offline, online, kita akan mengakhiri sesi ini insya Allah sekitar 15 atau 20 menit lagi. Makanya kita akan beri kesempatan kepada beberapa nantinya yang akan menjadi materi, akan menjadi dosen itu, dan tentunya dengan kapasitas yang memang kita tidak ragukan lagi. Ya, salah satu yang nantinya insya Allah akan memberikan materi yang akan konsumsi kita ini anak muda ya, saya kira walaupun pernah caleg tapi tidak bermaksud dalam mendampingi beberapa calon wali kota mestinya dalam menaikkan popularitas maupun elektabilitasnya. Ya, saya tidak perlu sebutkan siapa kemarin kandidat yang terpilih. Yang jelas saya sebagai salah seorang sosial media monitoring melihat bahwa yang beliau terpilih memang terjadi kenaikan yang besar dalam meraup pemilih populer. Dan ini nantinya insya Allah akan menjadi informasi kita. Saya perkenalkan tentunya lanjut Alida Jamal. Beliau terpilih ya akan mengcoaching kita dengan anak-anak muda bagaimana memanfaatkan sosial media ini untuk kampanye, ya, bagaimana memanfaatkan media-media yang tersedia sekarang untuk menaikkan popularitas dan juga elektabilitas. Ya, kami persilakan kepada Linda untuk memberikan gambaran seperti apa mendorong anak muda ini akan sebagian juri korban yang bisa caranya bisa berkampanye dengan efektif dan efisien. Silakan Linda. Ya boleh. Ya, silakan, tidak apa-apa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat guru saya panutan, tokoh kita semua, inspirasi kita semua, Bapak Ayahanda Ustaz Alfil Lindrung, semoga salam sehat Kipuang. Beberapa guru-guru saya, tokoh-tokoh, prof, dosen-dosen kami di Unhas,
dan juga di sini hadir Pak Rektor tentunya, Pak Andris. Ini Kanwar dadakan banget ini. Sebenarnya saya mau jadi peserta pertama di sekolah legislatif ini, tapi ternyata tadi disonding untuk menjadi salah satu pengajar. Tentu ini menjadi amat sambil belajar juga, karena kalau berdasarkan pengalaman ya selaku creator kemarin memang banyak fokus pada pemerintahan politik, bisnis, pendidikan, dan semua kita kemas secara milenial. Kalau kita melihat perilaku digital dari teman-teman anak-anak sangat cepat sekali berubah ini Pak Ustaz. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, 2024 tentu akan semakin banyak perubahan yang terjadi. Aku yang banyak mendampingi, ada beberapa memang kami antarkan seperti nasional, provinsi maupun daerah yang selama ini mungkin sudah banyak teman-teman lihat. Saya akhirnya berkesimpulan bahwa kekuatan media sosial begitu luar biasa, kekuatan konten begitu luar biasa sampai mempengaruhi mindset, bahkan juga pengetahuan. Bahkan gara-gara media sosial dapat mempengaruhi seseorang. Nah, inilah yang saya kira politik perlu tanam. Gambaran sederhananya, harapannya tentu pelaku Twitter berharapnya politik itu menjadi lebih kreatif. Bagaimana caranya anak muda milenial suka politik kalau yang kita sajikan di politik itu yang mereka tidak sukai? Maka mau tidak mau politik harus tersaji lebih kreatif lagi, lebih elegan lagi, dan lebih modern. Akhirnya apa, teman-teman anak muda ke depan dan mungkin calon-calon anggota legislatif atau mungkin senator di berbagai macam tingkatan akan lebih menyajikan pertarungan gagasan yang dikemas secara kreatif. Dan ini tentu menjadi harapan akhirnya juga melek politiknya anak-anak muda milenial akan sangat terasa kalau yang kita sajikan adalah dengan cara-cara yang kekinian. Berdasarkan pengalaman kemarin saya rasakan betul yang kemarin kalau yang kami dampingi dari di angka 10-11%, efek daripada media sosial kita kejar dalam waktu 3 bulan, termasuk ada beberapa kali 2 calon bupati yang kami dampingi, memang naiknya sangat signifikan. Kalau di salah satu daerah, kalau daerah pemilihan Sulsel 6 itu ada salah satu daerah yang kami genjot, terutama di persoalan media sosial, dari hasil survei 6 bulan sebelum pendaftaran di angka 1-2%. Setelah kita lakukan dan kita riset dulu perilaku digital, karena beda dong Makassar dengan daerah di kabupaten, akhirnya bisa naik setelah kita coach baik-baik, maka naik sampai di angka 9-10%. Di Makassar jelas perilaku digital alhamdulillah sampai 11%. Itu pengaruh media sosial ini sangat luar biasa. Harapannya memang demikian kan. Bagaimana anak muda milenial ini dengan jumlah bonus demografi yang sangat banyak, mau tidak mau kita perlu sajikan dengan gagasan-gagasan yang menarik di media sosial. Apalagi mereka akhir-akhir ini sudah merasakan, sudah melek mereka tengah politik karena betapa luar biasa pengaruhnya politik ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persoalan ngopi saja misalnya, urusan nongki dan sebagainya, itu persoalan politik sangat membawa dampak. Oleh karena itu dari saya mungkin terima kasih banyak. Tidak banyak seorang seperti Pak Tamsil Lindro yang mau menginvestasikan tenaga, waktu, bahkan mungkin materinya untuk persoalan melihat generasi lebih baik ke depan. Saya ingat sekali Jack Ma pernah mengatakan bahwa 20-30 tahun adalah usia paling matang untuk kau merasa mencari segala sesuatu, mencoba-coba. 30-40 mencoba independen, mencoba berusaha sendiri, bekerja sendiri untuk kepentingan. 40-50 betul-betul konsen untuk bagaimana ke depan, dan kira di range usia itu pula lah juga kemudian bagaimana menginvestasikan untuk keberlanjutan generasi. Dan saya kira Pak Tamsil Lindro mengambil jalan itu, dan saya kira terima kasih banyak Bang. Ini adalah kado yang manis sekali di awal tahun 2022. Walaupun kita tahun 2024 masih panjang, tapi kami tahu sekali sepak terjang dari Pak Tamsil Lindro mampu membaca itu, dan mudah-mudahan ilmu. Terima kasih banyak Bang, teman-teman di pengajar di sekolah legislatif. Terang saya mungkin pesan saya perlu bertahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbukti, ya. Terbukti. Insya Allah yang sangat nanti peserta saya kira akan berbiasa rugi kalau tidak ikut koneksi, karena kita akan
menjadikan kementerian yang punya kapasitas. Baik, kita akan Pak Doktor, segera beliau sangat mengilmui ilmu politik, proses pemerintahan. Masih bergabung Pak Anto, ya, luar biasa. Beliau ini sangat komunikasi kita juga dan sudah sangat lama bergabung bersama dengan Pak Tamsil menjadi masukan dari konsultan. Saya itu dari hampir pusat Pak Antoni, Pak Adrian Nasreni selalu kita masukan. Saya pribadi sangat tahu karena ibu beliau itu update ya mengikuti perkembangan sama. Dan ini kalau juga akan menjadi dosen kita nantinya di sekolah legislatif. Kepada Pak Anto kami persilakan. Terima kasih Pak Anwar. Salam, maaf tidak bisa ikut bergabung. Yang saya hormati Pak Tamsil Lindrung, kebanggaan kita semua, Prof. Budi, kawan-kawan Bali Foundation, ya, Pak Rektor juga. Saya harus mengucapkan selamat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini momen yang sangat bagus untuk memulai sesuatu gitu di awal tahun, dan kita mengawalinya dengan optimisme, dan ini sudah menjadi bahan diskusi kita saya rasa dengan Pak Anwar, Pak Andris sudah sejak lama gitu memimpikan mau membuat sekolah legislatif, dan akhirnya atas prakarsa Pak Tamsil ini bisa terwujud gitu. Karena memang kadang-kadang muncul rasa sedih gitu ketika saya diminta untuk memberikan pembekalan untuk anggota dewan gitu. Saya kadang-kadang sedih gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan dari wakil-wakil kita gitu ya. Dari segi kualitas, dari segi pengetahuan, attitude dan segala macam gitu. Nah, diharapkan kami berharap dengan adanya sekolah legislatif ini akan memfasilitasi kita gitu untuk menghasilkan elit-elit demokrasi yang lebih demokratis dalam tanda kutip. Artinya elit demokrasi yang paham akan arti representasi, yang paham akan arti legislasi yang sesungguhnya, dan juga akan menjadi kekuatan bagi anak-anak muda. Saya rasa dengan memanfaatkan bonus demografi, tadi juga sudah disebutkan Rijal, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk sebagai salah satu dari instrumen marketing politik ya. Tapi marketing politik juga adalah salah satu instrumen yang terpenting adalah produk yang mau dijual, dan saya rasa sekolah legislatif ini akan menghasilkan produk unggulan yang akan mengisi demokrasi kita dengan elit-elit yang berkualitas, yang akan menjadi saya rasa penerus perjuangan Pak Tamsil. Karena menurut saya salah satu contoh elit demokrasi yang berkualitas adalah tokoh-tokoh seperti Pak Tamsil gitu, yang tidak hanya ngomong di media tapi melakukan dengan aksi dan tindakan, paham betul membawakan fungsinya sebagai representasi masyarakat, dan paham betul bagaimana kemudian menghubungkan setiap titik-titik di mana relasi kekuasaan itu bertemu. Dan saya rasa itu yang akan menjadi ciri khas sekolah legislasi ini. Salah satu yang juga menginspirasi saya adalah politik untuk kemanusiaan gitu ya. Selama ini orang berpolitik untuk kekuasaan, tapi Pak Tamsil menggaungkan politik untuk kemanusiaan, dan ketika pertama kali saya mendengarkan itu membuat saya galau gitu ya. Selama ini kita memang berpolitik untuk kekuasaan,
disitulah kelemahan attitude kita dalam berdemokrasi. Itu karena demokrasi ujung-ujungnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial sebagai cita-cita akhirnya. Dan saya rasa saya siap membantu kawan-kawan semua untuk mempersiapkan kurikulumnya, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Saya rasa karena hari ini saya baru saja menerima SK pemberhentian saya dari Unhas, dari jabatan saya, jadi saya akan punya banyak waktu yang luang untuk membantu kawan-kawan di sekolah legislatif ini. Saya rasa itu ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kanto. Ya, Kanwar, silahkan Kanwar. Adminnya mana kok? Stop. Host yang lain dibantu.
Hostnya termute. Prof. Budi masih bersama kita? Siap, ya. Ya, silakan Prof. Oh ya, apa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu pertama saya ucapkan selamat kepada semua teman-teman, khususnya yang penggagas sekolah legislatif ini. Ini merupakan suatu kristalisasi dari diskusi yang panjang dari teman-teman, utamanya Andris, Jusman, dan Pak Anwar dan lain-lainnya untuk mewujudkan sekolah ini. Saya akan memberikan support tentu dengan kapasitas saya. Saya tidak punya pengalaman banyak di perpolitikan, tetapi mungkin kalau bisa saya memberikan kontribusi dalam hal membangun premis atau logika-logika di semua bidang, mungkin khususnya yang berorientasi pada premis-premis akademik, karena kebetulan latar belakang saya adalah akademik. Jadi saya lokus-lokus yang bisa saya beri support hanya terbatas pada hal-hal seperti yang saya sampaikan. Satu. Yang kedua, ada beberapa catatan saya berkaitan dengan sekolah-sekolah yang sifatnya seperti ini. Sekarang ini di sistem pendidikan ada dua, kita terbelah dua pendidikan yang sifatnya saintis, akademik, atau pendidikan yang sifatnya vokasi. Nanti kita pilih kurikulumnya mau kemana, orientasinya lebih banyak. Tapi kalau saya lihat tadi benang merah yang kita mau rajuk sama-sama adalah membangun politik kemanusiaan, sehingga mungkin sekolah legislatif ini mungkin lebih banyak adalah nanti konten materinya nanti diberi catatan sama Pak Jusman, mungkin lebih konten materinya lebih banyak kepada bagaimana berbagi pengalaman dan kiat-kiat di dalam perpolitikan. Kita tahu sekarang ini di perpolitikan kita ada banyak materi-materi yang perlu menjadi literasi dasar kita, misalnya ilmu ketatanegaraan, kemudian ilmu komunikasi. Sekarang ini ilmu komunikasi sangat diwarnai dengan banyak hal, khususnya sistem IT, makanya kita banyak bergaul dengan milenial yang memiliki literasi IT yang bagus, yang banyak dipekerjakan di banyak aspek, termasuk aspek politik. Nanti kita manfaatkan. Kemudian kita juga banyak panutan. Kita punya Ustadz Tamsil Lindrung yang menjadi panutan kita semua, punya pengalaman, punya kapasitas yang sangat mumpuni, sehingga kepada dialah yang nantinya kita harapkan memberikan banyak sharing atau statement-statement pengalaman yang akan ditularkan kepada kita semua, dan khususnya pada nanti peserta dari sekolah legislatif. Kemudian saya juga mengajak kawan-kawan semua untuk tidak puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Misalnya kita punya figur Ustadz Tamsil, kita mesti juga punya figur-figur lain yang mungkin irisan ketokohannya tidak banyak beririsan dengan Ustadz Tamsil. Misalnya kita nanti Ustadz Tamsil ini kan kita kenal sebagai tokoh nasional yang ikonnya atau brandingnya adalah religius nasional, sehingga nanti kita butuh juga tokoh-tokoh yang mungkin tidak religius tetapi punya pandangan-pandangan politik yang perlu kita jadikan bagian dari literasi kita, literasi perpolitikan kita nantinya itu. Kemudian hal-hal lain mungkin materi nanti kan Jusman
Pak Jusman sebagai Direktur Kurikulum nanti akan mengkaji lebih dalam melalui mekanisme yang selama ini dilakukan di pendidikan, di dunia pendidikan, misalnya studi tracer study, menanyakan kepada pengguna, menanyakan kepada institusi-institusi yang bisa memberikan kriteria apa saja yang dibutuhkan seseorang untuk disebut sebagai alumnus atau alumni dari sekolah legislatif. Itu saya kira catatan-catatan dari saya. Kemudian mungkin yang terakhir, mari kita bekerja, jangan menunggu sempurna untuk mengerjakan sesuatu. Semua hal-hal yang besar mulainya dari yang kecil, sehingga momen ini kita bisa jadikan titik awal untuk sama-sama saling mendukung, mewujudkan kita gunakan saja pendekatan learning by doing. Jadi kita cepat untuk membuka sekolah legislatif ini dengan segala kelebihan dan keterbatasan kita. Mudah-mudahan seiring dengan waktu kita lebih matang, dan tentunya harapan kita menjadi rujukan baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan global nantinya. Mudah-mudahan, insya Allah. Saya kira demikian Pak Anwar, pendapat saya tentang support saya terhadap sekolah legislatif ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas saran dan masukannya, insya Allah. Jelas bahwa hari ini kita memulai satu langkah besar, dan insya Allah kami dari Tele Foundation yang tentunya disupport penuh oleh Pak Tamsil sebagai penggagas akan menyajikan bukan hal yang biasa-biasa saja di sekolah legislatif ini, tapi ini sesuatu yang luar biasa nantinya. Itu yang kami janjikan, dan kami punya pengalaman insya Allah yang kami bisa sharing. Saya kira seperti itu rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang jelas bahwa hari ini kita memulai hal besar dan kita akan lanjutkan sampai tuntas. Ya. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung secara offline di Prokop Makassar, kemudian yang bergabung secara online dari Jayapura, dari Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Barat, dan Jakarta tentunya. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan tindakan yang real. Nanti kita akan buka kanal untuk pendaftaran, dan nantinya kita insya Allah akan menyajikan pemateri-pemateri yang telah saya sebutkan tadi, yang insya Allah kapasitasnya skala nasional dengan pengalaman yang sudah terbukti. Saya kira seperti itu. Kita berikan aplaus kepada Pak Tamsil dan kita semua, dan tentunya kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, acara hari ini sudah berjalan dengan baik, dan terima kasih atas segala partisipasinya, dan mohon maaf ketika di dalam pelaksanaan ini banyak kendala, terutama terkait masalah jaringan. Ini memang kendala kita ketika berhubungan dengan teknologi, dan insya Allah ke depan kita akan lebih baik lagi. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.